Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Harun Najib. Saya di kelas A29 PJJ PAI Syekh Nurjati Cirebon dengan NIM 2381131124 dan saya berasal dari Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih. Di sini saya ingin sedikit mempresentasikan tentang kedudukan dan fungsi hadis sesuai dengan perintah dari Yang Hormat Bapak dosen pengampu kami, Bapak dosen Muhammad Nur Hanif MSI, yang memberikan tugas kepada kami untuk mempresentasikan makalah yang telah kami buat beberapa waktu lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita ke pembahasan presentasi pada kesempatan kali ini. Membahas tentang kedudukan dan fungsi hadis, disusun oleh Ahmad Harun Najib dengan NIM 2381131124. Yang mana dalam presentasi kali ini kita akan mencangkup beberapa bab. Yang pertama adalah bab 1 yang membahas pendahuluan, mencangkup latar belakang, rumusan masalah dan juga tujuan penulisan. Bab 2 membahas tentang pembahasan yang mencangkup pengertian hadis, kedudukan hadis, fungsi hadis dan juga penerapan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Bab 3 membahas tentang penutup yang mencangkup kesimpulan, saran dan juga daftar pustaka. Kita ke bab 1 pendahuluan, yang mana dalam bab 1 ini poin pertamanya adalah latar belakang masalah. Bagaimana Islam hadir sebagai rahmatan lil alamin bagi semua seluruh alam, memberikan peradaban yang lebih baik dari zaman sebelumnya, yakni zaman jahiliyah. Sebagai agama, Islam hadir mengatur segala urusan penganutnya, dari urusan umat dengan Tuhannya sampai atur umat beragama, bahkan meskipun bukan penganut agama yang sama. Islam mempunyai dasar hukum bagi penganutnya seperti Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan juga Qiyas. Dalam menjalankan syariat agama Islam, Al-Quran merupakan dasar hukum yang pertama bagi penganut agama Islam, merupakan perintah Allah yang diberikan kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat dan pedoman seluruh umat manusia. Dalam Al-Quran terkandung segala jawaban atas permasalahan yang dialami oleh seluruh umat. Akan tetapi dalam Al-Quran itu menggunakan bahasa yang sangat kompleks, sehingga tentu saja membutuhkan pengetahuan yang sangat khusus dan mendalam dalam memahaminya, sedangkan tidak semua orang mampu dalam memahami hal tersebut. Definisi hadis dan juga fungsi hadis, kedudukan hadis ini sangat kita perlukan, perlu kita ketahui, karena dengan mengetahui pengertian hadis, dengan mengetahui kedudukan hadis juga mengetahui fungsi hadis, maka barang pasti akan menambah keyakinan kita untuk menggunakan hadis sebagai dasar hukum kita setelah Al-Quran. Adapun rumusan masalah pada presentasi kali ini adalah: 1. Apa pengertian hadis? Yang kedua, bagaimanakah kedudukan hadis? Dan yang ketiga adalah apa fungsi hadis? Adapun tujuan dalam presentasi kali ini adalah: yang pertama, mengetahui definisi dari hadis, yang kedua, mengetahui bagaimana kedudukan hadis, dan yang ketiga adalah memahami fungsi dari hadis. Kita ke bab 2 tentang pembahasan. Pembahasan yang pertama, apa itu hadis? Banyak pendapat ulama yang menerangkan tentang definisi hadis, dari yang paling detail sampai yang sederhana. Dan dari semua pendapat tersebut tidak mungkin mampu kami tulis semua karena keterbatasan pengetahuan dan juga keterbatasan dari waktu yang saat singkat ini. Adapun menurut para ahli hadis, hadis merupakan segala perkataan atau sabda, perbuatan, hal ihwal atas kejadian, peristiwa ataupun masalah dan ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun menurut ulama ahli usul fikih atau usuliyun, hadis adalah segala perkataan, perbuatan dan ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang hanya berhubungan dengan hukum-hukum Islam. Adapun menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama, beberapa ulama berpendapat bahwa pengertian hadis menurut bahasa dan istilah adalah segala perkataan atau sabda, perbuatan dan ketetapan lainnya atau takriri yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan juga para tabi'in. Lalu apa pengertian hadis yang sebenarnya? Dari sekian definisi hadis, pengertian hadis yang diterangkan dalam kitab Nurul Mukhis itu berbunyi: al-hadisu wa huwa ma utifa ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam
qaulan aw fi'lan aw takriran aw sifatan, yang artinya hadis adalah apapun yang disandarkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifat beliau. Maka dari pengertian tersebut dapat memberikan gambaran tentang definisi hadis, bahwa hadis secara keseluruhan bersumber dari Rasulullah SAW secara mutlak yang diriwayatkan oleh para sahabat yang disebut sebagai rawi, sehingga tidak ada keraguan tentang penggunaan hadis sebagai sumber hukum Islam. Kita lanjut ke poin selanjutnya adalah tentang kedudukan hadis. Hadis memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai sumber hukum Islam. Hukum Islam serta secara berbeda juga disandarkan kepada hadis. Kedudukan sunnah terhadap Al-Quran telah menurunkan, bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai syariat kepada umat Indonesia dengan diturunkan secara berangsur-angsur supaya menjadi pedoman hidup agar selamat baik di dunia maupun di akhirat. Maka jumhur muslimin meyakini bahwa segala keterangan Rasulullah SAW yang bertalian dengan syariat Allah SWT yang diriwayatkan secara sahih darinya, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapannya, adalah hujjah, sumber hukum dan pedoman pengalaman umat Islam. Beberapa alasan yang dapat dilontarkan oleh jumhur muslimin diantaranya menerima sunnah merupakan konsekuensi iman. Iman kepada Rasulullah, iman kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah salah satu bagian dari bangunan akidah Islam. Perintah Allah SWT mengenai keimanan kepada Rasul Muhammad SAW tersurat secara berulang dalam Al-Quran seperti dalam surat An-Nisa ayat 138. Dalam menjelaskan fungsi kerasulannya, Nabi Muhammad SAW mendapatkan jaminan pemeliharaan Allah SWT dari segala kesalahan dan kealpaan-kealpaannya, serta memperoleh jaminan bimbingan dan petunjuknya. Keimanan pada kerasulan Muhammad menuntut pada itikad kepada keberadaan sunnah Rasul dan menjadikannya hujjah dan dasar dalam memenuhi dan memanifestasikan syariat Nabi dalam kehidupan nyata. Adanya keterangan-keterangan yang jelas dan tegas dalam Al-Quran tentang kedudukan Rasulullah dalam syariat Islam. Allah SWT menjelaskan tugas Rasul Muhammad sebagai juru baca dan pengajar Alkitab seperti dalam Quran surat Al-Imran ayat 164 yang terjemahnya, sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada Alkitab dan Al-Hikmah, dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi mereka adalah benar-benar dalam kesaksian nyata. Quran surat Al-Imran ayat 194. Allah memberikan mandat kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan penjelasan terhadap nas-nas Al-Quran. Kemudian Allah SWT memberikan wewenang kepada Nabi untuk menjadikan hakim dalam memutuskan perkara umat, menjadikan kepatuhan setiap individu kepada putusan umat sebagai tolak ukur keimanan. Keterangan dari Rasulullah SAW sendiri tentang keharusan kaum muslimin untuk mengikuti sunnahnya sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, selanjutnya Abi Najih Al-Irbad bin Syarih radhiyallahu an, menceritakan bahwa Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kita dengan suatu nasihat yang menggetarkan hati dan mengucurkan air mata. Nabi berkata yang artinya, aku menasihatkan kepada kalian semua agar kalian bertakwa kepada Allah, taat dan patuh, biarpun seorang hamba saya memerintahkan kamu. Sesungguhnya orang yang hidup lama atau panjang umur di antara kamu bakal mengetahui pertentangan-pertentangan yang hebat. Oleh sebab itu, hendaklah kamu berpegang teguh pada sunnahku, sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah sunnah dan taringmu, jauhilah mengada-mengada perkara. Sebab perkara-perkara yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah tersesat, dan setiap sesat adalah api neraka tempatnya. Ijma sahabat tentang keharusan berpijak kepada sunnah Rasul. Para sahabat melaksanakan syariat Islam dengan penuh kesungguhan, ketaatan dan keikhlasan tanpa membedakan antara hukum yang dalam dari Al-Quran dan datang dari Rasul. Selain itu, para sahabat yang menjadikan sunnah Rasul sebagai pijakan untuk memperoleh kejelasan dan perincian hukum dari nas-nas Al-Quran yang bersifat istima atau umum, serta menjadikan sunnah sebagai rujukan dalam menyelesaikan urusan hukum yang tersirat dalam Al-Quran secara jelas. Para sahabat pada waktu Rasulullah SAW masih hidup selalu mengikuti segala yang diperintahkan oleh beliau dan menjauhi segala dilarang oleh beliau, tidak membedakan antara kewajiban-kewajiban taat kepada hukum-hukum yang diwahyukan Tuhan lewat Al-Quran dan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Keberadaan Al-Quran menjadi petunjuk kepada pentingnya kedudukan sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana sebagian besar syariat Islam yang diturunkan oleh Allah SWT dalam wahyu Al-Quran adalah bersifat global, seperti tentang kewajiban ibadah sholat, puasa, zakat, haji, yang diungkapkan dalam bentuk perintah yang bersifat isma.
Kalaupun ada penjelasan secara di sana sini, keseluruhan hukum-hukum yang tersurat dalam nas Al-Quran masih cukup menggambarkan persamaan dari ibadah-ibadah yang secara sempurna. Dengan demikian, maka ibadah-ibadah yang tadinya, yang tentunya tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh kaum muslimin dengan benar tanpa merujuk pada sunnah Rasul yang berfungsi sebagai bayan syariah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya sunnah-sunnah Rasul yang berfungsi sebagai bayan tersebut bukan merupakan hujah bagi kaum muslimin dan tidak menjadi undang-undang wajib diikuti, maka kaum muslimin tidak mungkin melaksanakan hal yang difardukan oleh Allah SWT yang tersirat dalam Al-Quran. Dan kewajiban mengikuti sunnah-sunnah Rasul datangnya dari Rasul dan diriwayatkan oleh para sahabat dengan periwayatan yang dapat memberikan kepastian atau dugaan yang kuat tentang datangnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kedudukan hadis merupakan wahyu yang turun setelah Al-Quran dan berfungsi sebagai penjelas dan lain-lain dalam Al-Quran, yang mana hadis memiliki kedudukan yang tinggi sebagai hukum setelah Al-Quran. Kita lanjut ke fungsi hadis. Adanya hadis tentu saja memiliki fungsi terhadap kita, terhadap manusia maupun terhadap Al-Quran sendiri. Adapun beberapa fungsi hadis itu adalah, yang pertama adalah bayan at-taqrir atau memperjelas isi Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama adalah bayan at-taqrir, yang berarti memperkuat isi dalam Al-Quran. Sebagai contoh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yakni Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima sholat seorang yang berhadas sampai ia berwudu. Hadis di atas merupakan takrir dari surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan usaplah ke kepalamu dan basuhlah kedua kakimu sampai ke mata kaki. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Itu merupakan contoh fungsi Al-Quran sebagai at-takrir atau memperjelas hukum dari Al-Quran. Fungsi yang kedua adalah bayan at-tafsir, yang berarti menafsirkan Al-Quran, memberikan tafsir atau perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum atau mujmal, serta memberikan batasan-batasan persyaratan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak atau takyid. Contoh hadis sebagai bayan at-tafsir adalah penjelasan Nabi Muhammad SAW mengenai hukum pencurian, yang mana Rasulullah bersabda, Rasulullah SAW didatangi seorang yang membawa pencuri, lalu beliau memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangan. Di atas menafsirkan ayat Al-Maidah ayat 38 yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas apa yang dia kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah SWT. Quran surat Al-Maidah ayat 38. Dalam Al-Quran Allah memberitakan hukuman bagi seorang pencuri dan memotong tangannya. Ayat ini masih berumum, kemudian Nabi Muhammad memberikan batasan bahwa yang dipotong adalah hanya sampai dari pergelangan tangan saja. Ini merupakan fungsi Al-Quran. Yang kedua adalah at-tafsir. Fungsi yang ketiga adalah at-tashri' atau memberi kepastian hukum Islam yang tidak ada di dalam Al-Quran. Bayan at-tashri' ialah sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menerangkan pada pokok-pokoknya saja. Contoh hadis menunjukkan bawah ini, Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan, 1 sok kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka ataupun hamba, baik laki-laki ataupun perempuan. Ini merupakan contoh bahwa hadis bersifat at-tashri'. Yang terakhir adalah bayan nasah atau mengganti ketentuan dahulu. Fungsi hadis terhadap Al-Quran selanjutnya adalah bayan nasah. Para ulama mendefinisikan bayan nasah berarti ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang terdahulu, sebab ketentuan yang baru dianggap lebih cocok dengan lingkungan yang lebih luas. Contoh, tidak ada wasiat bagi ahli waris, seperti hadis Nabi tersebut. Hadis ini menasahkan surat Al-Baqarah ayat 180 yang artinya, diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu berdatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, wasiatlah untuk ibu bapak dan kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Ini merupakan contoh bahwa hadis bersifat an-nasah atau mengganti ketentuan yang dahulunya diwajibkan berwasiat lalu jadi diperbarui dengan hadis tidak ada wasiat bagi ahli waris. Itu adalah beberapa fungsi hadis. Dan selanjutnya adalah penerapan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pemahaman yang lebih baik. Tentu saja melalui pembelajaran hadis kita dapat memahami ajaran Islam dengan lebih baik dan benar setelah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah membentuk perilaku mulia. Hadis dapat membantu membentuk moral dan perilaku mulia, menghormati hak orang lain dan menyelesaikan konflik secara adil.
Yang ketiga adalah mendorong kebaikan. Dengan mengikuti hadis kita dapat mendorong kebaikan seperti berbuat baik kepada sesama, berzakat, haji, dan juga sholat dengan khusyuk. Itu adalah beberapa penerapan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Sampai pada bab 3, yaitu adalah penutup. Dalam penutup yang pertama adalah poin kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah bahwa hadis merupakan wahyu yang turun sesuai Al-Quran, berfungsi sebagai penjelas dan penerangan terhadap ayat Al-Quran. Yang kedua adalah hadis memberikan petunjuk konkret bagi umat Islam dalam menjalankan hidup sehari-hari, mulai dari alat hingga ketika beribadah, dan tidak ada kerasan sedikit pun dalam menjalankan hadis sebagai sumber hukum setelah Al-Quran. Adapun penutup yang kedua adalah saran bahwa kami berharap agar umat muslim mengetahui tentang fungsi hadis sehingga menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupannya. Kita mengetahui kedudukan hadis yang mulia dan mengetahui fungsi hadis yang menambah keyakinan kita terhadap hadis sehingga akhirnya mampu menerapkan nilai hadis dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhir, tentunya banyak kekurangan dan kesalahan dalam makalah dalam presentasi yang kami sampaikan ini. Mohon dengan sangat kritik dan saran dari teman-teman semua, terkhusus kepada yang terhormat Bapak Yusuf nanti, Pak Emil Rohani MSI, satu dan mengaku untuk memberikan kritik saran kepada kami agar kami mampu memperbaiki presentasi pada presentasi ini. Akhiran, dari beberapa pustaka kami membaca referensi dari Al-Quran Al-Karim, dari kitab Al-Quran dan juga dari hadits yang sudah diterangkan yang ada di yang tertera di layar tersebut. Akhiran, dari kami cukupkan sekian. Kami ucapkan terima kasih. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.